Bab 727. Buku Langit Tanpa Kata. Semua orang sangat senang saat menyaksikan kematian Jason Dong. Sekte Qin juga bersorak gembira. Setelah itu, Eric Qin kembali ke kamarnya. Dia menjalankan teknik pertama untuk mengembalikan kultivasi yang terbuang. Setelah menyelesaikan penyesuaian, Eric Qin mengeluarkan api biru lagi. Api biru ini sangat mudah untuk digunakan, tapi sayangnya jumlahnya terlalu sedikit. Eric Qin menghela napas. Kekuatan api ini sangat berguna saat digunakan untuk membunuh raksasa besar King Mu. Di mana api biru lewat, kayu akan berubah menjadi abu. Jika tidak, Eric Qin pasti harus menjalani pertarungan yang sulit untuk bisa memenangkan pertarungan tersebut. Namun, pertempuran berturut-turut menyebabkan api biru menjadi semakin menipis. Tidak tahu dari mana Sekte Huo Fen mendapatkan api hantu ini. Sepertinya saat memiliki waktu luang, aku harus mendatangi Sekte Huo Fen secara pribadi, pikir Eric Qin. Ada banyak pelatihan yang harus dia jalani saat ini. Pemurnian obat harus ditingkatkan terus, energi campuran latihan perlu dipoles terus. Sekarang dia perlu meningkatkan api biru ini. Eric Qin menghela napas, merasa waktunya mungkin tidak cukup. Setelah dipikir-pikir, Eric Qin mengeluarkan patung yang didapatnya dari Sekte Semi Suci. 2 hari setelah kembali, perhatian Eric Qin tertuju pada Jason Dong. Dia baru saja menyisihkan waktu untuk melihat apa misteri dari patung ini. Harus diingat mengenai ruangan itu. Putuan, pembakar dupa dan patung. Eric Qin merasa patung ini adalah benda yang paling misterius. Sambil berpikir, patung itu tiba-tiba muncul di kamar. Eric Qin melangkah maju dan mengamati dengan cermat. Bahan dari patung itu bukanlah batu atau giok, permukaannya sangat halus, namun murid ini berusia paruh baya berpenampilan polos dan sangat bersemangat. Di dalam Sekte Semi Suci, orang ini pasti merupakan tokoh besar di tingkat sekte, kata Eric Qin dengan ekspresi kagum. Tapi bagaimanapun kejayaannya pada masa itu, sekarang mungkin sudah meninggal juga. Eric Qin berjalan ke kejauhan dan menyaksikan murid tersebut menunjuk ke arah jauh dan sebelah tangannya lagi membawa gulungan kertas. Kemudian Eric Qin membagikan kerohanian untuk menutupi patung itu. Eric Qin menemukan bahwa alasan mengapa patung ini membuatnya merasa aneh karena kertas gulungan yang ada di tangannya. Bahan kertas gulungan ini tampaknya tidak sama dengan yang lainnya. Eric Qin mengulurkan tangan untuk menyentuh gulungan itu. Gumpalan Reiki berkumpul dan melingkari, tetapi gulungan itu juga tidak merespon. Kemudian Eric Qin menggores ujung jarinya, dan darah menetes di gulungan itu, juga tidak berubah. Apakah dia salah sangka? Eric Qin mengerutkan kening. Setelah mencobanya beberapa kali, dia berencana untuk menyimpan kembali benda tersebut dan mempelajarinya lagi nanti. Tetapi pada saat ini, bulan yang cerah menembus awan dan kabut, kemudian cahaya bulan menyinari ke dalam ruangan ini. Eric Qin tiba-tiba menemukan bahwa gulungan itu tiba-tiba memancarai cahaya perak. Apakah itu terkait dengan cahaya bulan? Eric Qin memikirkannya dan mengeluarkan patung itu keluar halaman. Cahaya bulan tampak seperti menyelimuti patung itu. Eric Qin duduk bersila dan memperhatikan dengan cermat. Setengah jam kemudian, dia melihat gulungan patung itu, cahayanya menjadi semakin terang, dan dengan cepat menjadi sangat menarik dan sangat terang. Hati Eric Qin tergerak, dia mengeluarkan Reiki lagi. Suara ledakan terjadi. Setelah Reiki menyentuh gulungan itu, kulit batu di luar gulungan itu tiba-tiba jatuh, seperti ada yang terlahir kembali. Secara bertahap berubah menjadi buku yang nyata. Setelah buku itu muncul, dia langsung berubah menjadi cahaya dan terbang menuju langit. Ingin lari. Eric Qin telah menyiapkan diri sejak lama. Dia mengulurkan jarinya ke langit, tiba-tiba Reiki yang tak terhitung jumlahnya terbang, membekukan kehampaan di sekitarnya. Kemudian dia terbang dengan cepat dan mengambil gulungan itu. Di telapak tangannya,
Gulungan ini berjuang keras, seolah-olah sangat bandel. Kekuatannya sangat besar membuat Erikin sulit untuk menekannya dalam sementara waktu. Cambuk Iblis. Erikin tiba-tiba mengeluarkan cambuknya dan menyerang gulungan itu. Cambuk Iblis mengkhususkan diri pada hal-hal suci. Gulungan itu bergetar hebat, dan sepertinya sangat menyakitkan. Dia berjuang semakin kuat. Masih berani melawan. Erikin melihat gulungan tersebut mulai berpengaruh, dia terus memukulnya. Gulungan tersebut terus bergetar, pada akhirnya dia melepaskan diri dari Erikin dan menyerang ke dalam pikirannya. Sialan. Erikin tidak sempat bereaksi, dan gulungan itu langsung masuk ke lautan kesadarannya. Segera setelah buku ini masuk ke dalam lautan kesadaran Erikin, buku ini mulai berkembang dengan liar, dan secara bertahap menutupi seluruh lautan kesadarannya. Dan dia terus mengembang, seolah-olah ingin menembus lautan kesadarannya. Erikin mengerang kesakitan. Kondisi semakin sulit untuk dikendalikan. Siapa yang menyangka bahwa buku dari sekte semi suci memiliki kekuatan yang begitu dahsyat? Cepat kendalikan, jika tidak dia akan menghancurkan lautan kesadaranmu, dan kamu akan menjadi idiot, kata Iblis Fu. Aku juga tahu, tapi aku tidak bisa mengendalikannya. Erikin kesakitan, dia berkeringat deras. Dia menggertakkan giginya dengan putus asa, mengerahkan seluruh tubuhnya untuk menekan. Tapi gulungan buku tersebut terlalu kuat. Gunakan kekuatan yang ditinggalkan ayahmu untukmu, teriak Iblis Fu. Bagaimana cara menggunakannya? Erikin tidak berdaya. Tetapi dia tidak memiliki cara lain. Dia mengertakkan gigi untuk berkomunikasi dengan penjara emas Iblis Fu, mencoba menggunakan kekuatan ini untuk membantu dirinya sendiri. Sedikit demi sedikit, Erikin merasa bahwa kekuatan ini sepertinya berhubungan. Tapi dia hanya punya waktu untuk memberi instruksi selanjutnya. Boom! Saat bukunya mengembang lagi, Erikin langsung pingsan. Ketika Erikin bangun kembali, dia menemukan bahwa matahari sudah cerah. Dia memeriksa dirinya sendiri terlebih dahulu dan menemukan bahwa dia tidak dalam masalah besar. Kemudian Erikin sadar. Gulungan itu berubah menjadi keemasan, dan digantung di atas lautan kesadarannya. Apa yang terjadi? Erikin bertanya pada Iblis Fu, apakah buku ini menetap di lautan kesadaran aku? Buku itu hampir menghancurkan lautan kesadaranmu. Pada detik terakhir, dia ditekan oleh aura ayahmu. Iblis Fu masih merasa takut dan berkata, aku saja hampir ditimpa rata olehnya. Tapi kultivasi macam apa ayahmu itu? Mengapa segala sesuatu pasti akan ditekan di tubuhmu? Tanya Iblis Fu terheran. Aku tidak tahu, tapi kultivasi pasti menembus langit. Erikin tiba-tiba merasakan dorongan hati yang ikut. Dia berkeinginan untuk bertanya kepada ibunya siapa sebenarnya sosok ayahnya. Tetapi setelah memikirkannya, dia tidak langsung pergi. Identitas sang ayah pasti merupakan rahasia besar. Karena sang ibu tidak mengatakannya, Erikin tidak ingin memaksanya untuk mengatakan apapun. Cepat buka gulungan buku ini dan lihat, apakah ada teknik universal yang tersembunyi di dalamnya? Iblis Fu bertanya dengan penasaran. Jika benar, maka semuanya telah sia-sia. Erikin sedikit terdiam. Di dalam ingatannya, ada banyak teknik yang ditinggalkan ayahnya. Selain beberapa teknik langka, dirinya sebenarnya tidak terlalu membutuhkan teknik eksternal. Tapi Erikin juga sedikit penasaran, gulungan buku yang hampir membunuhnya sebenarnya berisi apa? Kesadaran Erikin memasuki buku itu. Semuanya kertas kosong. Erikin membuka gulungan itu dan menemukan tidak ada apa-apa di dalamnya. Ternyata adalah buku langit tanpa kata. Erikin sedikit tertekan. Dengan pikiran di benaknya, gulungan itu muncul di tangannya. Tapi barang ilusi tidak bisa dijadikan harta karun. Apa gunanya barang ini? Setelah lama meneliti, dia tidak menemukan kegunaan buku tersebut, dan Erikin mulai melupakan buku langit tanpa kata.
Beberapa hari kemudian, Davison Su masuk ke kamar. "Tuan, ada seorang wanita yang mencarimu di luar pintu. Dia mengatakan bahwa dia berasal dari kantor keamanan." Eric Kin datang ke ruang tamu dan menemukan bahwa dia mengenali wanita tersebut. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.